Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Puji syukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan dan anugerah-Mu pada setiap kami, agar kami bisa menikmati anugerah yang Kau berikan ya Tuhan. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai perenggan firman-Mu pada hari ini. Kiranya ya Tuhan Kau berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti maksud dan kerencanamu dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hambamu yang terbatas, kiranya kau berkati juga dalam beritakan Injilmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur Bapak Ibu kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan di bulan November ini. Mari Bapak Ibu kita menyambut bulan November ini dengan sukacita, mengawali bulan dengan penuh gembira daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita juga akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana eh, batin kita yang terluka. Bagaimana kita bisa menyembuhkan batin-batin kita yang terluka ini ke hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 147 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Sejauh demikian membaca Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca, bahkan terlebih lagi kita yang melakukan dalam kehidupan kita bersama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang luka yang seringkali tak terlihat dari luar, Bapak Ibu Saudara, tetapi sangat mempengaruhi kehidupan kita. Luka-luka ini bukanlah luka ya fisik yang bisa kita lihat dan disembuhkan dengan plester atau obat yang berbagai obat luar yang kita sering pakai. Nah, luka ini ada di jiwa, luka yang dalam, kadang tersembunyi, namun memiliki dampak yang nyata terhadap kira, cara kita berpikir, cara kita merasa, dan berhubungan orang lain. Nah, tema kita pada hari ini tentang bagaimana luka jiwa itu, luka batin kita yang harus disembuhkan dulu. Nah, sebelum melangkah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kepada kita bahwa apa itu sih luka batin itu? Nah, luka batin bisa berasal dari pengalaman buruk, penolakan, kehilangan, atau bahkan kegagalan dalam hidup kita. Luka-luka itu membuat kita merasa sakit, kehilangan damai sejahtera, dan kadang juga membentuk kebiasaan yang tidak sehat, seperti menutup diri, atau kita mencari pelarian atau pelampiasan di tempat yang salah. Nah, mari kita lihat Daud sebagai contoh dalam Mazmur 143 ini ayat 3. Daud berbicara tentang Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud mengalami banyak kesulitan dan kehilangan, bahkan dihianati oleh orang-orang yang terdekat, dikejar untuk dibunuh, dan merasa sendirian. Namun kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, pengalaman Daud, dia selalu kembali kepada Tuhan sebagai sumber penyembuhan batinnya, penyembuhan jiwanya. Di dalam Mazmur 147 ini dikatakan sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Nah, kita perlu memperhatikan sebuah kata layak di sini. Dan itu menggunakan kata yang tepat. Kenapa? Karena pemazmur menuliskan bahwa Allah itu batu penjuru kita yang layak menerima pujian dari kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, luka-luka batin kita, kalau kita tidak disembuhkan, bisa menghalangi kita untuk menikmati hidup dalam Tuhan dan rancangannya. Bisa jadi kita terjebak dalam perasaan rendah diri, kebencian, atau ketidakmampuan untuk percaya kepada orang lain. Atau dalam bahasa sekarangnya itu trust issue. Nah, luka jiwa yang tidak ditangani ini, Bapak Saudara, bisa mempengaruhi mental kita, kerohanian kita, bahkan hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita nih. Bahkan keluarga juga. Nah, bayangkan Bapak Saudara,
Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah cangkir keramik yang sangat berharga banget. Setiap kali jatuh dan atau terbentur, cangkir itu mungkin mengalami retakan kecil. Pada awalnya sih retakan-retakan ini tidak terlalu terlihat dan sepertinya tidak berbahaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika retakan itu dibiarkan dan cangkir terus digunakan tanpa perbaikan, satu saat ia akan pecah total nih, pecah seluruhnya. Luka jiwa kita seringkali seperti cangkir yang retak ini. Retakan-retakan kecil ini di dalam diri kita mungkin tidak terlihat dari luar. Tetapi semakin kita abaikan dan kita bawa beban hidup kita, semakin rentan kita menjadi pecah, menjadi batin kita menjadi hancur. Tuhan melihat retakan itu dan tahu bahwa kita membutuhkan penyembuhan agar kita tidak pecah dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Seperti pemazmur yang mengatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan adalah penyembuh bagi luka-luka yang tak terlihat dan dia akan memulihkan kita sepenuhnya. Nah, proses penyembuhan luka batin menurut firman Tuhan yaitu bagaimana kita pertama datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya ketika kita merasa letih dan terbeban berat. Salah satu langkah awal untuk penyembuhan jiwa kita adalah membawa semua beban kita kepada Tuhan. Semua pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, kita perlu juga memiliki komunitas yang mendukung. Dalam gereja dan persekutuan kita bersama-sama dengan jemaat, kita didorong untuk saling membantu dan menanggung beban satu sama lainnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa sulit untuk terbuka, tetapi mari Bapak Ibu Saudara kita memberanikan diri untuk berbagi dengan orang yang kita percaya. Mungkin dengan eh, teman-teman kita, dengan sahabat kita yang kita bisa percaya untuk men-sharingkan beban-beban kita. Sehingga sahabat-sahabat kita bisa memberikan satu masukan, satu penguatan bagi diri kita. Yang ketiga, kita juga perlu mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri. Banyak luka jiwa yang disebabkan oleh perasaan tidak bisa memaafkan, baik terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara melihat firman kembali, melihat firman Allah, melihat Kristus, pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga langkah untuk membebaskan batin kita, jiwa kita dari ikatan yang masa lalu atau belenggu-belenggu dosa, atau perasaan-perasaan bersalah yang kita tidak bisa lupakan, yang tidak bisa kita lepaskan. Maka kita harus bersyukur memiliki Kristus yang sudah menembus dosa kita, memiliki Kristus yang sudah membereskan semua belenggu kita, maka kita perlu juga datang kepadanya tanpa ada halangan. Yang keempat, Bapak Saudara, bagaimana kita juga bisa menyembuhkan luka-luka kita, yaitu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kita kekuatan dan pengharapan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, jiwa kita dipulihkan, diperbaharui, dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita memiliki beban yang begitu berat, kalau kita nggak melangkah dengan merenungkan firman Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara kita akan menjadi tambah berat, tapi pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang begitu besar. Oleh sebab itu mari kita renungkan firman Tuhan, biarlah pengharapan kita itu diperbaharui, diri kita diperbaharui, disembuhkan, sehingga kita memiliki damai sejahtera dalam Kristus. Ya, jika kita merasa memiliki luka jiwa yang belum terbuka, ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Caranya mungkin melalui doa, firman Tuhan, dan atau orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menolong kita. Biarlah kita juga memberikan kesempatan bagi diri kita untuk pulih, jangan menyimpan luka itu sendiri, tapi kita juga mau ngobrol sama Tuhan, mau curhat kepada Tuhan. Dia adalah batu penjuru yang peduli dengan kita, dan kasihnya, yaitu kasih setianya, selalu ada untuk kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita jangan putus-putusnya untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah tabib yang menyembuhkan jiwa kita, yang menyembuhkan luka-luka batin kita. Luka yang tidak terlihat sekalipun, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan sepenuhnya. Dalam perjalanan hidup kita, biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan peduli, Tuhan mendengar, dan Tuhan sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama.
Ya Bapak, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami bisa merenungkan firman Tuhan, diingatkan kembali, dihiburkan kembali bahwa kami yang memiliki luka batin, kami yang memiliki jiwa yang retak, kami ingin membawa itu semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menyembuhkan luka-luka kami, membalut luka kami, membalut hati kami yang hancur ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan ini, itu boleh terberkati dengan firman Tuhan, semakin teguh iman kami kepada Tuhan. Ya Bapak, ajarkan kami terus memiliki komitmen dalam doa untuk menyerahkan semua beban kami kepadamu. Biarlah Tuhan firman ini kau meteraikan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.